Guys, beginilah awal mula permasalahan antara Nikita Mirzani dan anaknya Loli. Tapi disclaimer dulu ya, ini hanya sekedar benang merah atau garis besar ceritanya aja dari yang kita tahu sebagai netizen aja guys ya. Ingat lagi-lagi kita nggak tahu semuanya, hanya yang dibuka ke publik aja yang kita tahu dari yang viral-viral aja ceritanya begitu ya. Jadi permasalahan antara ibu dan anak ini bermula muncul ke publik ini pada saat ada permasalahan antara Nikita Mirzani dengan mantan suaminya Tony Dedola. Ini kejadiannya sekitar 2023 ya, tahun lalu gitu ya. Dan dimana pada saat itu Tony Dedola ini pergi atau kabur dari rumah Nikita Mirzani dan pulang ke negara asalnya. Ya intinya pada saat itu sebatas permasalahan rumah tangga antara suami dan istri guys ya. Sedangkan posisi Loli pada saat itu dia baru aja pindah ke UK untuk pendidikan, untuk sekolah di sana, dan dia tinggal di asrama di sana guys. Nah singkat cerita, pas lagi panas-panasnya permasalahan antara Nikita Mirzani dengan Tony Dedola ini, awal-awalnya sih Loli ini nggak ikut campur sama sekali ya, dia diam aja begitu, nggak ada statement apapun begitu ya. Namun sepertinya terjadi ketidaksepemahaman antara ibu dan anak ini, antara Nikita Mirzani dan Loli ini, yang sepertinya ketidaksepemahaman antara ibu dan anak inilah yang menjadi awal munculnya permasalahan di antara mereka berdua ini guys. Lalu tiba-tiba aja Loli ini muncul di video klarifikasinya Tony Dedola yang diupload di channel YouTube-nya Tony Dedola, yang dimana di sana Loli ini berada di pihak Tony Dedola, dalam artian di sana Loli ini speak up atau melakukan klarifikasi versi dia begitu ya. Jadi intinya pada saat itu Loli ini membela Tony Dedola guys ya. Nah sikap Loli itulah yang akhirnya membuat Nikita Mirzani ini murka atau benar-benar kecewa ke anaknya ini si Loli begitu ya, yang dimana mungkin dia merasa kok Loli ini jadi membela orang lain, seharusnya kan membela dia sebagai ibu kandungnya gitu guys ya. Dan pada saat itu hubungan antara Loli dan Nikita Mirzani ini makin panas aja guys ya, bahkan mereka ini sampai gitu ya kayak kata-kata yang seharusnya tidak terucap sampai kayak memutuskan hubungan antara anak dan ibu dan sebaliknya seperti itu guys ya. Dan pada saat itu menanggapi soal Nikita Mirzani yang marah ke Loli, nggak terima atas pernyataan atau speak up-nya Loli itu, Tony Dedola ini menyampaikan statement bahwa dia akan mengangkat Loli ini sebagai anaknya begitu ya, dia akan membiayai semuanya, katanya seperti itu pada saat itu ya. Dan pada saat itu bahkan Loli ini sempat menggantikan nama belakangnya dia pakai nama Dedola untuk mengisyaratkan bahwa dia ini anaknya Tony Dedola gitu guys ya, anak angkat gitu ya. Oke, kita persingkat lagi aja, akhirnya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di UK sana sama si Loli. Tiba-tiba Loli ini dikabarkan pergi atau kabur dari asramanya. Jadi intinya pada saat itu Loli ini kabur dari asramanya dan meninggalkan sekolahnya gitu guys ya. Dan tentu aja pada saat itu Nikita Mirzani ini kecewa atau marah banget karena dia merasa dia udah membayar mahal atas sekolah si Loli ini, miliaran gitu ya, duit yang keluar bukan duit ecek-ecek gitu ya, itu juga bukan sekolah murah begitu ya. Dan Loli ini meninggalkan begitu aja, dan juga Loli ini nggak pulang ke Indonesia tapi malah kabur ke rumah orang yang baru dia kenal, yang dimana keluarga itu adalah keluarga Eda. Jadi Loli ini kabur atau ditampung oleh si keluarga Eda ini guys. Nah pas Loli tinggal di keluarga Eda inilah Loli ini sering banget nge-live gitu ya, dia nge-live di TikTok begitu, yang dimana dalam live-nya itu seringkali Loli ini istilahnya kayak mencibir ataupun mengolok-ngolok, ngata-ngatain ibunya itu guys ya, karena dia membela si keluarga Eda ini, yang dimana kan Nikita Mirzani ini nggak terima atau nggak suka gitu dengan keluarga Eda ini, karena mungkin Nikita Mirzani menganggap keluarga ini tidak baik untuk Loli atau pengaruhnya tidak baik pada saat itu seperti itu gitu ya. Nah si Loli ini justru membela si keluarga yang menampungnya ini guys. Di beberapa live dia tuh selalu kayak menyerang lah, dalam artian menyerang ibunya sendiri demi membela keluarga orang lain yang baru dia kenal gitu guys. Nah di situ memanas lagi tuh antara Nikita Mirzani dan Loli, dan juga antara Nikita Mirzani dengan keluarga Eda yang menampung si Loli ini guys. Sedangkan pada saat itu Tony Dedola ini udah nggak ada updatean lagi soal Loli guys, dia udah nggak membahas lagi soal Loli, bahkan Loli ini sudah menggantikan atau menghapus nama Dedola dari belakang namanya di Instagram guys. Jadi intinya nggak tahu apa yang terjadi antara Loli dan Tony Dedola ini, tapi sepertinya Tony Dedola ini nggak lagi peduli akan Loli gitu guys. Nah singkat cerita, setelah beberapa lama Loli ini tinggal di rumah keluarga Eda ini, mulailah muncul isu-isu bahwa hubungan antara Loli dengan keluarga Eda ini nggak baik-baik aja gitu guys ya. Jadi mulai ada indikasi-indikasi bahwa sepertinya keluarga Eda ini tidak lagi betah untuk menampung Loli di rumahnya gitu guys. Lalu singkat cerita lagi, Loli ini akhirnya pindah ke kos-kosan kayak apartemen atau kos-kosan seperti itu. Kalau menurut versi Loli dia ngekos di situ gitu ya, tapi menurut versi Nikita Mirzani sendiri itu adalah rumah penampungan atau tempat penampungan orang-orang yang bermasalah atau anak-anak yang akan dideportasi atau bermasalah lah seperti itu ya. Nah pada saat itulah Loli ini mulai ngebucin sama Fadel guys, padahal pada saat itu Loli dan Fadel ini belum pernah ketemu, mereka hanya kenalan lewat sosmed aja gitu ya, jarak jauh aja, jadi kayak LDR begitu.
Tapi Loli ini kelihatan banget bahwa dia ini ngebucin banget sama Fadil, guys. Akhirnya Loli ini memutuskan pulang ke Indonesia. Padahal dulu pada saat awal-awal dia permasalahannya dengan Nikita Mirzani ini, Loli ini pernah bilang bahwa dia nggak akan pernah lagi pulang ke Indonesia. Katanya sih seperti itu. Tapi namanya juga ABG, lagi bucin pula ya. Nah, setelah di Jakarta, Loli ini tinggal di apartemen itu, dan Loli ini hubungannya dengan Nikita Mirzani ini semakin memanas karena di sana ada pihak lain yang masuk, kayak Fadil gitu, udah masuk ke situ gitu ya, udah kayak menurut gue sih kayak memperkeruh suasana lah gitu ya, menambah masalah buat Loli juga gitu. Nah, pas Loli udah di Jakarta nih, mulailah muncul masalah keuangan, masalah endorse yang udah dibayar tapi tidak dijalanin oleh si Loli, dan juga masalah percintaan dan pertemanannya. Pokoknya banyak drama lah, guys. Juga beredar berita soal Loli yang katanya dimanfaatin oleh Fadil secara keuangan, dan gongnya adalah soal isu masalah kehamilan dan aborsi itu, guys, yang membuat akhirnya Loli ini dijemput paksa kemarin dari apartemennya oleh Nikita Mirzani dan keluarganya gitu ya. Dan saat ini Fadil ini sedang dituntut secara hukum oleh Nikita Mirzani sebagai ibunya Loli, mengingat Loli ini masih di bawah umur. Gimana menurut kalian, guys? Kalau menurut gue pribadi, Nikita saat ini sudah melakukan hal yang sangat tepat untuk menyelamatkan anaknya dari kehancuran dan juga memperjuangkan keadilan untuk anaknya ini, walaupun mata dan hati anaknya masih ketutupan rambutnya Fadil ya.